Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kece people yang dirahmati Allah, Alhamdulillah hari ini saya Teguh Santoso bisa kembali menemani aktivitas Anda di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Tentunya dalam program Ngabuburit Insya Allah berberkah. Pada kesempatan kali ini tentunya Teguh tidak sendiri. Teguh akan ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan Ketua Mahasiswa UNESA Jalur Prestasi Keagamaan tahun 2019. Beliau adalah Mas Rifan Hafiz. Assalamualaikum Mas Rifan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar Mas Rifan? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Sedikit Oh iya, begitu itu. Iya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang luar biasa, Mas. Yakni amalan yang dicintai Allah. Baik. Dari sekian banyak amalan yang dicintai Allah dan dianjurkan untuk dilaksanakan, ada 3 amalan yang paling dicintai Allah menurut hadis riwayat Bukhari Muslim. Yakni yang pertama melaksanakan sholat pada waktunya, kemudian yang kedua berbakti kepada orang tua, dan yang ketiga ini yakni jihad di jalan Allah. Bagaimana nih penjelasan Mas Rif? Oke. Jadi perlu kita ketahui lagi ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ayul amali habu ilallah. Yang pertama memang sholat pada waktunya, yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Yang pertama, Mas Teguh dan kecerita semuanya. Jadi sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Betul. Syahadat lalu sholat. Dan sholat pun dijelaskan bahwa sholat itu merupakan tiang agama. Ada sebuah mengatakan as-sholatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Yang artinya adalah sholat itu merupakan tiang agama. Maka barang siapa yang menegakkannya, maka dia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa yang merobohkannya, maka dia akan merobohkan agama Islam. Seperti itu. Jadi sholat itu merupakan hal yang penting dan amal yang sangat dicintai oleh Allah. Selain itu dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, pendalam firman-Nya yang berbunyi, aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Seperti itu untuk konsep yang pertama, yang sholat. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Orang tua anak merupakan hubungan yang sangat istimewa. Nah, sebagai anak yang dilahirkan dari orang tua, ayah dan juga ibu, tentu itu merupakan kewajiban kita untuk mendoakannya. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita diperintahkan untuk mendoakan kedua orang tua kita di setelah sholat. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan yang terakhir adalah jihad. Jihad itu secara bahasa itu adalah mengupayakan atau mencurahkan. Secara istilah itu adalah mengupayakan mencurahkan tenaga kita untuk kepentingan agama Islam. Maka jihad dibarengi dengan kata jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Ada 3 jihadnya macamnya. Jihad dengan lisan, dakwah bil lisan. Jihad bil mal, dengan jihad untuk harta, dengan harta, mengeluarkan harta benda. Dan yang terakhir, jihad bil qital, mungkin dengan peperangan dan dengan nyawa. Jadi seperti itu. Untuk ketiga amal yang dicintai Allah, memang itu benar sekali. Dan itu penjelasan dari saya pribadi, dan juga mengambil dari beberapa hadis di Al-Quran untuk menjelaskan semuanya. Seperti itu. Seperti itu ya penjelasannya. Sangat mudah difahami. Jadi seperti itu ya Mas penjelasannya. Nah, Baik. dari penjelasan dari Mas Rifan tadi tentunya ada sebuah pertanyaan lagi dari Teguh. Ini ketika ketiga amal tersebut dilaksanakan di bulan suci Ramadan ini, apakah pahalanya bertambah berlipat ganda? Seperti itu Mas Rifan, bagaimana penjelasannya? Oke, baik Mas Teguh dan juga Ketur itu yang dirahmati Allah. Memang di bulan Ramadan itu kita sama-sama tahu kalau syaitan itu dikerangkeng, dikurung di dalam neraka, tidak dibebaskan, dan itu menjadi kesempatan kita untuk beribadah dengan khusyuk. Dan benar adanya bahwa ibadah-ibadah, amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan.
mulai dari dilipat kalikan 7 kali, 10 kali, sampai pada 100 kali, dan bahkan ada salah satu hadis yang mengatakan sampai pada 700.000 kali. 700.000 kali. Dan menjadi pengetahuan baru juga bahwa di dalam bulan Ramadan ada 3 fase. Yang pertama, di 10 hari Ramadan bulan pertama, di 10 hari bulan pertama itu yang pertama adalah hari turunnya rahmat. Yang 10 hari kedua itu turunnya ampunan. Dan yang 10 hari ketiga itu hari pembebasan. Maka manfaatkanlah bulan Ramadan untuk bisa melakukan banyak-banyak amal ibadah kebaikan. Seperti itu Mas Teguh. Seperti Kita itu semuanya. dan juga tentunya bisa menjadi pelajaran buat KC People semuanya agar memanfaatkan momentum Ramadan, momentum bulan sekali. suci ini Iya. dimanfaatkan sebaik mungkin begitu. Iya. Karena dengan banyaknya rahmat dan juga ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Betul Begitu, Mas. sekali. Ya. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan pertama nih Mas Rifan. Itu sebelumnya mohon maaf. Mungkin ada dari saudara kita yang telah meninggal oleh kedua orang tuanya. Itu bagaimana cara berbakti yang efektif kepada kedua orang tua yang telah meninggalkan begitu Mas Rifan? Oke. Mas Teguh dan juga KC People yang dirahmati Allah. Tadi saya fokus pada kata efektif ya Mas Teguh ya. Iya. Kalau efektif maka jawabannya harus efisien juga. Betul. Maka untuk jawaban yang paling efektif bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal itu adalah dengan mendoakannya. Ada sebuah hadis mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah. Jadi manusia itu ketika meninggal akan putus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, yang terakhir doa anak soleh kepada kedua orang tuanya. Maka dari itu, dengan hidupnya orang tua kita harus selalu mendoakan, pun dengan matinya juga, meninggal dunia yang beliau berdua, kita juga harus mendoakan. Selalu mendoakan, itu yang pertama. Yang kedua, cara berbakti. Orang tua memiliki relasi, orang tua memiliki kerjasama, orang tua memiliki hubungan silaturahim. Maka dari itu teruskanlah. Maka dari itu penuhilah hak-haknya. Sambunglah silaturahimnya. Insya Allah dengan kita itu memperpanjang silaturahim, maka rezeki akan dilapangkan, maka ampunan akan dibuka, dan segala upaya dari orang tua yang sudah kita bangun tidak kita putus. Karena kan kalau memutus silaturahim itu kan berbahaya. Iya. Berbahaya untuk rezeki, usia, dan yang lainnya juga. Seperti itu. Jadi yang pertama mendoakan, lalu yang kedua meneruskan hak-hak orang tua kepada kerabat, relasi dan kerjasamanya. Seperti itu. Seperti itu ya untuk penjelasan. Betul sekali. Ya, Masya Allah KC People, tentunya banyak sekali penjelasan yang telah kita dapatkan dari Mas Rifan, narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Semoga dapat menjadi pengetahuan baru dan juga hazanah dalam hal Islam bagi kita semuanya. Mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Rifan yang telah membersamai kita dan KC People yang ada di rumah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.